What is up everyone, Nogizuna here and welcome back to Gizuna channel here once again. Jadi udah berapa lama nih udah kita nggak bikin video ya. Udah nggak ngobrol-ngobrol lagi nih tentang teknologi nih ya guys ya. Jadi aku hari ini ngeliat salah satu postingan dari VNGNC atau nggak bisa dibilang sebagai Easy ya. Jadi Easy ini dia dia bikin status tentang, jadi buat kalian yang jadi disclaimer dulu mungkin buat kalian yang nggak tahu. Jadi Easy itu adalah VNGNC. Jadi mungkin mungkin kalau misalnya kalian belum pernah mendengar orangnya, dia ini adalah salah satu 3D artist, stage visualis, dan juga salah satu salah satu talent yang paling berpengaruh lah di kancah dunia, dunia digital, di dunia digital lah bisa dibilang gitu kan. Nah, jadi dia tuh mencoba DeepSeek R1. Jadi mungkin buat kalian yang nggak tahu, DeepSeek itu merupakan salah satu AI, salah satu AI prompt atau AI engine yang bisa kalian gunakan, hari ini juga gitu kan. Dan dia tuh nyobain yang DeepSeek R1. Jadi mungkin DeepSeek R1 ini merupakan salah satu edisi pertama dari R1, DeepSeek Round 1 yang for a few days. Jadi dia kayak baru beberapa hari dan di HP dan locally on my Mac. Jadi locally on my Mac, jadi dia kayak nyoba itu di laptopnya dia, laptop MacBooknya dia gitu kan. Terus definitely the most accessible and the one of the fastest reasoning models for now. Jadi dia tuh berspekulasi, dia tuh membuat sebuah opini kalau definitely the most accessible, paling bisa gampang untuk diakses dan juga paling cepat untuk meresponnya. Jadi paling cepat responsif banget lah bisa dibilang kayak gitu kan. Terus ya ini kayak kayak opininya dia juga dan kurang lebih seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang kayak dia mencoba DeepSeek R1 dan dia mencoba untuk mencari sebuah AI, membuat sebuah promptingan di sana dan aksesnya cepat banget. Dan ya jadi kurang lebih seperti itu untuk yang disampaikan oleh VNGNC. Dan aku baru nyoba pertama kali for the first time mencoba DeepSeek. Jadi kalian bisa cek aja di deepseek.com. Nah, di sini tuh ini sebenarnya buatannya Chinese ya guys ya. Benar-benar buatan dari Chinese dan bisa kayak dibilang tuh saingannya dari ChatGPT atau ChatGPT atau Claude, karena ini dibilangnya tuh cepet banget guys. Benar-benar cepet banget dan cepet banget untuk responsifnya, dan juga semua yang kita pengen di promptingannya tersebut itu langsung langsung dijawab dengan secara mendetail. Bisa dibilang kayak responsifnya itu cepet banget, dan juga salah satu arsitekturnya itu menggunakan MOE. Jadi aku kurang tahu juga MOE itu apa. Mungkin ahli AI itu mungkin bisa ngomongin mungkin bisa ngomong tentang arsitektur apa yang digunakan gitu kan. Terus yang paling karena di sini tuh yang di bagian kapabilitas dari DeepSeek V versi yang ketiga itu, yang di biru ini tuh adalah yang di bagian DeepSeek V3-nya, karena yang paling cepat. Terus aku juga nggak ngerti sebenarnya apa ini ya guys ya. Terus ada math, ada Chinese juga. Terus ini tuh kayak engine-nya atau bisa kayak LLM-nya bisa dibilang ya. Jadi di sini lebih cepat, terus lebih kompleks juga lebih kompleks juga pelajaran yang didapetin. Terus ada code di sini juga, ada code forces. Wow, ada langsung dapat dari code forces guys. SWA verified sama live code bench. This is going to be good. Jadi sebenarnya tuh ini adalah salah satu chat box atau bisa dibilang kayak ChatGPT lah bisa dibilang, yang lebih cepat dan juga edisi terbaru juga dari DeepSeek gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu. Dan LLM ini juga sudah didukung oleh MOE juga, dan total parameternya 871 byte. Jadi benar-benar parameternya itu tuh 671, jadi lebih banyak dari DeepSeek yang lain gitu ya guys ya. Jadi aku sudah nyoba sih sebenarnya literally. Jadi jadi aku agak kaget juga dengan jadi aku nyobain yang pertama kali for the first time pada saat aku bikin error tentang PHP yang sedang aku dapatkan gitu kan. Seperti ini gitu. Nah, terus di dalamnya itu adalah dia nggak bisa mencari errornya itu seperti apa gitu. Sebenarnya bisa nggak bisa dapetin nggak bisa dapetin errornya. Terus aku juga mencoba untuk mencari trigger errornya seperti ini juga, bikin error seperti ini di PHP, tapi dia tidak bisa menjelaskan errornya di mana, dan malahan dia membuat sebuah code error yang seperti ini gitu. Jadi literally
salah satu worst dari apa peruntinganku ya salah atau apa namanya atau DeepSeek-nya yang salah gitu sih. Nah, terus malahan dibuat nah habis itu aku mencoba untuk membuat make a blog application with Next.js and some tools that you suggest. Jadi aku ada apa namanya membuat sebuah blog application yang sangat sederhana. Ada Next.js, ada Markdown, Tailwind, Grey Matter, sama Remark, sama Vercel. Nah, jadi benar-benar kalau misalnya udah menjelaskan seperti itu, udah berarti pasti udah bisa langsung membuat sebuah aplikasi gitu kan. Jadi kayak benar-benar dibuatin seperti ini aplikasinya, dijelasin step by stepnya, terus apa namanya dibuatin, pokoknya intinya dibuatin seperti inilah, gitu kan. Terus nextnya aku membuat sebuah prediksi untuk WrestleMania 41 guys. Predik WrestleMania 41. Jadi jadi aku sebenarnya iseng aja sebenarnya soalnya VNGNC soalnya si Easy bilang kalau ada DeepSeek R1 ternyata aku sudah buat sebelum si Easy bikin aku juga udah ngetes juga gitu kan tentang mencari error di PHP gitu. Nah, sekarang aku mencoba untuk memberitakan dia untuk memprediksi WrestleMania 41 dan speculative projections based on WWE trends, roster dynamics dan storytelling possibility. Jadi kayak dikasih tau lah disclaimer-nya itu seperti apa gitu kan. Nah, location-nya itu udah pasti di suggest bahwa dia ada di Toronto, Canada sama Las Vegas, Nevada, yang which means di WrestleMania 41 itu akan ada di Las Vegas, Nevada di Allegiant Stadium. Gitu sih literally. But yang paling aku bikin kaget itu adalah Undisputed WWE Championship Cody Rhodes melawan Bron Breakker. Itu tuh dari mana sebenarnya? Jadi mungkin buat kalian yang nggak tahu ya, jadi aku juga nonton WWE ya dari semenjak aku kecil sampai sekarang gitu kan untuk nonton WWE, dan aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya Cody Rhodes itu merupakan salah satu professional wrestler terbaik juga di tahun 2024 semenjak menang melawan Roman Reigns di WrestleMania 40. Tapi pada saat DeepSeek itu membuat sebuah prediksi, yang ini yang keluar Cody Rhodes versus Bron Breakker, yang salah satu champion melawan Mid Carter guys. Mid Carter, maksudnya Mid Carter tuh bisa dibilang kayak dia tuh seorang Intercontinental Championship juga dan lagi sedang melawan berpromo melawan Sheamus gitu. Tapi ini tuh agak nggak masuk akal sebenarnya untuk di Bron Breakker. Tapi kalau misalnya aku sisanya tuh kayak misalnya Gunther atau nggak bisa dibilang Walter atau melawan Seth Rollins. Terus ada Rhea Ripley versus Becky Lynch. Nah, ini nih agak sedikit membosankan ya. Agak membosankan juga kalau yang di sini. Terus ada Sami Zayn, LA Knight, Jey Uso versus Ilja Dragunov. Wow, Ilja Dragunov yang winnernya adalah Ilja Dragunov di Intercontinental Championship ladder match. Oke, lawan LA Knight, Jey Uso sama Ilja Dragunov. Ini agak sedikit impromptu matches aja sih kalau menurutku ya. Terus ada Tag Team Championship, The Pride, Bobby Lashley. Bobby Lashley udah nggak ada. Bobby Lashley udah nggak ada. Bobby Lashley udah nggak di WWE. Grudge Head and matches, Roman Reigns versus The Rock. Oke. Jadi kayaknya sih ini lebih asik sih sebenarnya kalau misalnya kita tonton ya, Roman Reigns versus The Rock. Terus ada Kabuki Warriors, Jade Cargill and Bianca Belair, ini juga oke. NXT Call Up matches? No. I don't want that. Jadi memang prediction sih sebenarnya dari DeepSeek AI gitu kan untuk WrestleMania, prediksi WrestleMania 41 gitu kan. Terus apa namanya, dan juga salah satu WrestleMania dan juga ya misalnya dibilang sih kalau DeepSeek itu kalau misalnya dibandingin sama LLM yang lain memang lebih cepat, dan juga dikasih disclaimer dulu nih. Yang dikasih disclaimer seperti ini gitu kan. Talk for 10 seconds apa segala macamnya, jadi kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kasih disclaimer, dikasih penjelasannya bahwa ini tuh cuman prediksi dari saya doang dan apa segala macamnya berdasarkan dari Google, berdasarkan juga dari mengambil dari data-data semuanya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya. Jadi ya ini cuman asbun aja, surprise the moment. Mercedes Moné udah nggak mungkin banget. Sasha Banks itu udah nggak mungkin bakal di balik lagi ke WWE. Terus juga ini kemungkinan yang akan terjadi nanti di tiga matchesnya ini. WrestleMania 42 enggak, WrestleMania 41 yang dia keluar gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. So, ya, jadi kalau menurutku sih kalau misalnya DeepSeek itu sudah siap untuk dipakai ya untuk teman-teman semuanya, mungkin
nanti kedepannya bakal nanti mungkin kedepannya bakal DeepSeek bakal lebih kenceng lagi dan mungkin akan mengalahkan ChatGPT atau LLM lainnya. So jadi ditunggu aja karena masih belum optimal kalau menurutku ya karena kalau misalnya kalian mau pakai sekarang atau misalnya kalian mau bikin sebuah aplikasi atau segala macam itu, kalau menurutku sih masih belum aku saranin sih sebenarnya. Tapi overall it's really good for me dan untuk sementara itu dulu. Dan kalau misalnya kamu pakai sekarang tentang kalau misalnya mencari apa-apa gitu bisa kalian cari di DeepSeek AI juga gitu. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.